Bab 34 Ada kebenaran di dunia. Di persimpangan Dragon Whisker Creek dan Iron Talisman River terdapat air terjun yang megah. Namun, Dragon Whisker Creek kini telah berganti nama menjadi Dragon Whisker River. Di tengah kegelapan malam, seorang wanita cantik yang menggoda memegang pedang dengan rumbai emas di tangannya saat dia berdiri di persimpangan sungai dan anak sungai. Wanita muda itu sangat rupawan, dan kain yang menutupi dadanya didorong jauh dan ketat. Dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat melihat jari kakinya sendiri jika dia melihat ke bawah. Saat ini, banyak helai rumbai emas berada di atas dadanya yang menggairahkan. Dia tidak lain adalah pelayan pribadi yang mulia. Meskipun dia sangat cantik, dia memiliki nama yang kasar dan biasa saja, Yang Hua. Wanita muda itu mula-mula melemparkan pedang yang sangat berharga dari botol berharga benua timur, talisman, ke sungai dengan dorongan tiba-tiba. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum menanggalkan pakaiannya, lapis demi lapis. Dia dengan santai melemparkan pakaiannya ke dalam sungai jimat besi yang berhamburan. Pada akhirnya, tubuhnya yang mulus dan berlekuk-lekuk terekspos sepenuhnya. Bermandikan cahaya bulan yang lembut dan kabut yang naik dari air, dia tampak semakin anggun dan anggun. Dia melangkah maju, dan tubuh rampingnya terjun langsung ke sungai. Dia akan memasuki sungai untuk menjadi seorang dewi. Wanita muda itu telah menerima dekrit dari Istana Kekaisaran, dan malam ini, dia akan menjadi dewi resmi Sungai Jimat Besi. Kekaisaran Li Agung memiliki 3 tingkatan wilayah, besar, sedang, dan kecil. Sungai-sungainya pun sama. Di bawah tingkatan sungai terdapat anak sungai, tempat tinggal dewa-dewa perairan tingkat terendah. Bahkan jika seseorang diangkat sebagai dewa perairan, ia hanya akan memperoleh gelar penjaga sungai dan bukan dewa sungai. Di atas permukaan anak sungai terdapat sungai, yang kemudian dipisahkan menjadi 3 tingkat lagi, atas, sedang, dan bawah. Setelah naik 2 tingkat, sungai Kumis Naga kini telah naik dari tingkat anak sungai ke sungai tingkat sedang. Di atas permukaan sungai terdapat sungai besar, dan tidak ada perbedaan lebih jauh selain ini. Saat ini, Sungai Jimat Besi telah naik dari tingkat sungai ke sungai besar 1. Namun, keputusan telah dibuat untuk tidak membangun kuil Dewa Sungai atau mendirikan patung Dewa Sungai Emas di persimpangan Sungai Kumis Naga dan Sungai Jimat Besi. Setidaknya tidak untuk saat ini. Mereka akan menjaga segala sesuatunya tetap sederhana semampu mereka. 2 Dewa Sungai yang baru diangkat itu sama-sama nama yang tidak dikenal oleh penduduk Dragon Spring County. Di antara mereka, dewa resmi Sungai Talisman Besi disebut Yang Hua. Dibandingkan dengan guntur keras dan tetesan hujan kecil, 2, dalam menunjuk dewa-dewa sungai baru, Istana Kekaisaran Li Agung juga menunjuk 3 dewa gunung formal baru dalam satu tarikan napas. Dewa-dewa formal ini akan tinggal di Gunung Tirai Awan, Gunung Dupa, dan Gunung Tertindas. Upacara pendewaan berlangsung megah dan agung, dan Kaisar Kekaisaran Li Agung secara pribadi menulis dekrit kekaisaran. Sang bijak, Ruan Qiong, membantu mengumumkan pembukaan altar, dan asisten menteri dari Kementerian Ritus membantu mengumumkan isi dekrit kekaisaran. Sementara itu, pejabat geomantik dari Kementerian Astronomi dan Wuyuan, hakim daerah dan pejabat induk dari daerah Mata Air Naga, meresmikan patung tanah liat emas dari 2 dewa formal. Ada serangkaian formalitas yang rumit, dan tidak ada satupun formalitas yang diabaikan atau diabaikan. Dewa Gunung di benua botol harta karun timur dibagi menjadi 3 tingkatan, Dewa Resmi 5 Gunung, Dewa Gunung Biasa, dan Penguasa Gunung. Penguasa gunung yang sering disebut oleh rakyat jelata sebagai penguasa negeri, dapat dipandang sebagai sesuatu yang mirip dengan pejabat yang sedang menunggu di Istana Kekaisaran. Secara umum, gunung dan jajaran gunung akan tetap berukuran sama tidak peduli berapa ratus atau ribuan tahun telah berlalu. Jadi, sangat sulit bagi penguasa gunung atau dewa gunung untuk naik pangkat jika mereka tetap di tempat yang sama. Namun, ini tidak bersifat definitif. Jika seorang kultivator yang kuat memutuskan untuk tinggal di pegunungan mereka dan berkultivasi, dan jika kultivator ini akhirnya menjadi seseorang yang sangat dihormati oleh sebuah kekaisaran, seperti seorang guru kekaisaran yang perkasa atau penguasa sejati, maka akan mungkin bagi para penguasa gunung atau dewa gunung untuk memanfaatkan mereka dan juga mendapatkan promosi. Bagaimanapun, gunung terkenal bukan karena ketinggiannya, tetapi karena kehadiran makhluk abadi yang tinggal di dalamnya.
Di antara para dewa gunung yang baru diangkat, dewa gunung yang diangkat ke gunung tertindas sangat aneh. Hanya nama belakangnya, Song, yang diketahui. Selain itu, dibandingkan dengan patung tanah liat dari dua dewa gunung lainnya yang hanya disepuh emas, seluruh kepala patungnya telah ditempa secara khusus dari emas. Selain itu, sisa patungnya tidak disepuh bubuk emas. Sebaliknya, pakaian dan ornamennya hanya dicat menggunakan berbagai warna yang berbeda. Ada desas-desus bahwa ini dilakukan karena perintah rahasia dari Istana Kekaisaran. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Sungainya keruh, dan di atasnya ada air terjun yang deras dan bergemuruh. Jari-jari kaki wanita muda itu dengan ringan menyentuh pedang jimat berharga dari Sekte Dao. Seperti tanaman merambat di air, rumbai emas pedang itu telah melilit jari-jari kakinya dengan ringan pada suatu saat. Dia dihukum karena prestasinya. Matanya terpejam rapat, bulu matanya sedikit bergetar saat air mata mengalir perlahan dari matanya. Namun, air mata ini dengan cepat tersapu oleh arus sungai. Meskipun dia dilahirkan dengan fisik unik yang memungkinkannya memiliki kedekatan yang kuat dengan air dan sungai sejak usia muda, seorang pendeta Tao yang bepergian pernah mengunjungi rumahnya dan meramal 8 karakter untuknya ketika dia masih muda. 4 pendeta Tao telah menyimpulkan bahwa dia cenderung menarik semua jenis materi gelap dan kotor di dalam air, jadi yang terbaik adalah dia tidak mendekati sumber air sendirian, terutama tempat-tempat di mana air tanpa sumber bertemu. Seiring bertambahnya usia Yang Hua, tidak lama kemudian seorang pejabat geomantik dari Kekaisaran Li Agung memperhatikannya dan membawanya ke hadapan Yang Mulia. Sejak saat itu, ia mulai mengolah teknik elemen air tingkat atas. Kultivasinya maju pesat, dan kemajuannya dalam 3 tahun setara dengan kemajuan orang lain dalam 30 tahun atau bahkan lebih lama. Ini memperhitungkan fakta bahwa ia hanya mengolah dengan santai, sementara orang-orang terakhir mengolah dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi, ini bukanlah alasan utama mengapa dia dipaksa menjalani jalan tanpa jalan kembali ini. Seseorang harus menyadari bahwa menjadi penjaga sungai atau dewa sungai secara luas dipandang sebagai mengambil jalan yang terputus oleh para pemurni Qi ortodoks. Ini bukanlah cara untuk mencapai keabadian. Jika sebuah jembatan menuju keabadian runtuh dengan jelas di tengahnya, sehingga menghalangi seseorang mencapai ujung yang lain, apakah itu masih dapat dianggap sebagai jembatan menuju keabadian? Yang Hua mengerti mengapa dia menderita nasib ini, dia dihukum karena prestasinya. Ini karena dia telah memenangkan pengakuan atas pedang jimat itu di ibu kota. Dia telah berhasil menguasai pedang, jimat, di hadapan pendekar muda dari Wind Lightning Field, Liu Baqiao. Setelah memperoleh kesempatan yang sangat penting ini, kultivasinya mulai meningkat dengan kecepatan yang lebih dahsyat. Namun, saat dia berpikir bahwa dia akan mencapai 5 tingkat atas, mimpi buruk juga menghampirinya tanpa peringatan. Pertama, Yang Mulia menyuruhnya untuk mempersembahkan pedang jimat dan menyerahkannya kepada Ruan Qiong, orang bijak yang mengawasi dunia kecil permata. Setelah digunakan untuk menyerang panggung pembantai naga 2 kali, yang dikembalikan kepadanya adalah pedang jimat yang sudah hampir hancur. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Di satu sisi ada Yang Mulia yang telah memberinya kesempatan hidup baru, dan di sisi lain ada seorang bijak dari sekolah pemikiran militer yang merupakan tamu terhormat dari Kekaisaran Li Agung. Dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan menerima nasib ini. Namun, dia benar-benar tidak membayangkan bahwa Kaisar akan tiba-tiba mengeluarkan dekrit itu dan memerintahkannya untuk menjadi Dewi Sungai dari Sungai Jimat Besi. Wanita muda itu berdiri di atas pedang dan melayang tanpa bergerak di sungai. Seolah-olah dia adalah dewa yang berdiri di kuil. Ia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan mulai menenangkan diri serta memfokuskan pikirannya. Ia membentuk segel dengan tangannya, dan tubuhnya tetap tidak bergerak seperti gunung. Helai demi helai rambutnya mulai terlepas perlahan dari kulit kepalanya dan lenyap terbawa arus sungai. Segera setelah itu, dagingnya mulai meleleh dan hancur perlahan-lahan. Dia merasakan sakit yang luar biasa, tidak hanya secara fisik, tetapi bahkan lebih dari ratapan sedih yang datang dari lubuk hatinya. Dia telah menyalurkan teknik rahasia yang tidak diajarkan dari Kekaisaran Li Agung untuk memutus indranya, namun tubuh rampingnya yang berlumuran darah dan hancur masih tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Hanya sedikit daging yang tersisa di tubuhnya, dan dia sekarang hampir setipis tengkorak.
Pada akhirnya, wanita muda itu benar-benar berubah menjadi tak lebih dari sekadar kerangka. Permukaan sungai mendidih, dan uap mengepul ke udara. Pedang jimat yang hampir hancur itu tetap tidak bergerak sepanjang waktu, namun kerangka putih mengerikan yang masih menyerupai bentuk seorang wanita muda itu mulai bergoyang seperti rumput air yang mengalir. Kerangka itu tampak lemah dan rapuh, dan seolah-olah dapat tersapu oleh arus sungai kapan saja. Pada saat kritis inilah benang pada rumbai emas pedang jimat itu mulai memancarkan cahaya keemasan. Benang-benang ini tidak hanya mengencangkan cengkeramannya di sekitar jari-jari kaki wanita muda itu, tetapi juga mulai perlahan naik dan melilit kaki bagian bawahnya, akhirnya berhenti ketika mencapai tempurung lututnya yang seputih tulang. Baru pada saat inilah kerangka itu akhirnya mampu menstabilkan dirinya sendiri. Dengan bantuan rumbai emas, dia tidak akan lagi direndahkan dan ditinggalkan oleh indera ilahi mistis yang tersembunyi di sungai, dan dia tidak akan lagi menderita nasib direndahkan menjadi hantu penghuni air atau entitas yin yang paling rendah. Mengumpulkan sifat ilahi, membentuk kembali tubuh ilahi, dan membuat tubuh fana seseorang melampaui tingkat orang bijak semu. Ketika mengamati kerangka itu, orang dapat melihat helaian rambut pertama mulai tumbuh kembali di tengkorak. Rambutnya yang panjang dan berwarna biru seperti rambut wanita tua, penjaga sungai di Dragon Whisker Creek ini tidak panjang. Sebaliknya, helaian rambut emas pucat mulai muncul di tengkorak putihnya satu demi satu, menjadi semakin lebat dan akhirnya memberinya rambut panjang dan indah yang panjangnya mencapai beberapa meter. Ini adalah wujud Dewi Hujan, yang langka, yang hanya terjadi sekali dalam satu abad. Terlepas dari pangkat mereka, penjaga sungai dan dewa sungai pada akhirnya terikat pada daratan dan air. Mereka hanya bisa mengikuti arus. Sementara itu, dewa hujan yang hampir punah di benua botol harta karun timur dapat dianggap sebagai dewa surgawi yang tidak terikat oleh bumi. Meskipun pangkat dewa hujan tidak akan jauh lebih tinggi dari pangkat dewa sungai besar, kesenjangan di antara mereka akan seperti perbedaan antara kekuatan pemurni ki biasa dan pendekar pedang di basis kultivasi yang sama, itu sebenarnya cukup signifikan. Contoh lain adalah posisi menteri istana yang dipegang oleh lelaki tua pembawa lentera. Dibandingkan dengan posisi resmi lainnya di tingkat yang sama, kepentingan dan pengaruh menteri istana jauh lebih besar dalam semua aspek. Surga Zenit Dewa Emas dari Sekte Dao, Arhat Dharmapala Emas dari Sekte Buddha, patung tanah liat berlapis emas para dewa, dan cabang emas serta daun giok 5 dari Kerajaan Fana, semua gelar ini menyertakan deskripsi emas. Tentu saja, agak menyesatkan ketika orang menyebut manifestasi Dao para dewa sebagai manifestasi Dao emas. Ini tidak berarti bahwa tubuh para dewa ini benar-benar dilapisi emas atau terbuat dari emas. Misalnya, penjaga sungai dari Sungai Kumis Naga hanya memiliki setitik cahaya keemasan di matanya. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara dirinya dan Yang Hua, yang rambutnya yang keemasan menandakan bakatnya sebagai Dewi Hujan. Wanita muda itu mulai memulihkan penampilannya. Daging tumbuh di tulangnya. Ketika dia akhirnya membuka matanya lagi, dia sudah berada dalam tubuh yang lebih indah dari sebelumnya. Gaun hijau yang terbentuk dari saripati air sungai melilit tubuhnya yang ramping dan mempesona. Ia perlahan melangkah maju, dan seolah-olah ia sedang melintasi tanah datar. Napasnya tenang dan rileks, dan dibandingkan dengan berkultivasi di gua tempat tinggal yang penuh dengan energi spiritual, ia merasa lebih puas dan bahagia saat ini. Yang Hua mengangkat tangannya dan membuat gerakan mencengkeram, dan pedang jimat yang tetap tersarung selama ini melayang dari dasar sungai dan masuk ke tangannya. Sambil memegang pedang secara horizontal di depannya, Yang Hua dengan ringan menariknya keluar dari sarungnya. Dia menatap retakan yang mengejutkan pada bilahnya. Itu seperti bekas luka di wajah wanita cantik, dan ini adalah sesuatu yang akan membuat seseorang merasa sedih dan kasihan. Sekarang sebagai Dewi Sungai Agung dari Kekaisaran Li Agung, Yang Hua mengarahkan ujung pedang jimatnya ke atas dan menatap bilah pedang yang masih setajam sebelumnya. Suaranya lembut saat dia bergumam, pada akhirnya, hanya kau yang tidak meninggalkan atau menelantarkanku. Pedang jimat itu bergetar sedikit. Energi spiritualnya telah terkuras, dan terlihat seperti orang tua kurus kering yang terbaring di ranjang kematian. Pedang itu sama sekali tidak memiliki semangat dan energi. Aku tidak akan pernah memandangmu dengan hina. Biarlah jika ini jalan yang terputus. Kita akan berjalan sampai akhir bersama.
Yang Hua menundukkan kepalanya dan sedikit memiringkan wajahnya. Dengan menggunakan ujung pedang jimatnya, dia membuat luka yang dalam di pipinya, begitu dalam hingga tulang pipinya pun terlihat. Air sungai talisman besi yang bergelombang menderu, menjadi semakin kuat dan gagah berani. Airnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan tidak ada sedikit pun rasa dendam atau kesedihan. Demikian pula halnya dengan urusan duniawi, orang yang memiliki barang-barang berharga akan mendapat kesusahan, dan orang yang bakatnya mengundang rasa iri akan mendapat azab. Hal yang sama juga terjadi pada makhluk duniawi, ketika mereka memiliki pisau yang mematikan, niat membunuh secara alami akan merasuki hati mereka. Bab 35 itu masuk akal. Sungai bunga bordir sangat anggun dan indah. Ombak lembut beriak di permukaan air yang hijau, dan sungainya lebar namun memancarkan perasaan hangat di saat yang sama. Kapal yang menuju ke selatan yang ditumpangi Chen Pingan dan yang lainnya terdiri dari 2 tingkat, dengan sebagian besar penumpang adalah sarjana berbaju biru atau pedagang dan pelancong. Li Baoping tidak takut dengan orang yang tidak dikenalnya, dan dia senang berjalan ke tempat yang ramai dengan rak buku kecil di punggungnya. Dia akan menajamkan telinganya dan mendengarkan percakapan mereka. Ketika para ulama melihat bahwa gadis kecil yang energi namun berperilaku baik itu berdiri agak jauh sambil membawa rak buku hijau kecil, yang menandakan bahwa ia sedang dalam perjalanan mencari ilmu, mereka sering tersenyum ramah dan tidak terlalu memedulikannya. Mereka melanjutkan percakapan mereka tanpa rasa khawatir. Li Huai dengan hati-hati mengendalikan tali keledai itu sambil mengendarainya berputar-putar di sekitar area kecil di haluan kapal. Ia tampak seperti seorang jenderal yang mendominasi yang sedang memeriksa perbatasan negaranya. Anehnya, keledai putih itu hanya mengizinkan Li Huai untuk menungganginya. Hal ini menyebabkan Li Huai merasa sangat bahagia. Mengenai pengembalian keledai ini kepada Wei Jin dari cabang panggung ilahi kuil angin salju, dan mengenai permintaannya untuk ganti rugi yang besar, Li Huai tentu saja telah melupakan masalah penting ini dan menganggapnya tidak lebih dari sekadar angin yang berlalu di telinganya. Lin Souyi menghampiri Chen Pingan dan duduk dengan punggung bersandar di pagar kapal. Ia ragu sejenak sebelum bertanya, apakah kamu tidak penasaran mengapa Aliang memanggilku seorang penyuling Qi? Dan tentang bagaimana aku menjadi seorang penyuling Qi? Chen Pingan menghentikan gerakannya memotong bambu hijau dengan parangnya, lalu menjawab sambil tersenyum, tentu saja aku penasaran. Namun, aku merasa tidak tepat untuk bertanya. Aku takut kamu akan terlalu banyak berpikir. Lin Souyi merasa sedikit sedih. Di antara ketiga murid dari sekolah swasta itu, bahkan orang yang buta pun dapat mengetahui bahwa Chen Pingan hanya benar-benar peduli pada satu di antara mereka, Li Baoping. Di antara dia dan Li Huai, Chen Pingan kemungkinan besar memiliki hubungan yang lebih baik dengan yang terakhir. Lin Souyi tidak yakin apakah ini karena Chen Pingan dan Li Huai tumbuh di gang-gang kumuh di kota kecil, atau apakah itu karena dia terlalu pendiam dan pendiam. Bagaimanapun, anak muda itu juga tidak terlalu peduli dengan hal-hal sepele ini. Namun, Lin Souyi tetap tidak dapat menahan perasaan sedikit muram. Tahukah kamu atau tidak tentang kekuatan luar biasa dari labu kecil itu? Tanyanya. Chen Pingan mengamati sekelilingnya dengan tenang sebelum mengangguk dan menjawab dengan suara rendah, bahkan ahli yang mengatakan bahwa itu adalah labu pemeliharaan pedang yang langka atau semacamnya, jadi tentu saja itu sangat berharga dan langka. Lalu, tahukah kau betapa besar kesempatan yang kau lewatkan ketika kau menolak tawaran untuk meminumnya saat kau sedang berlatih teknik tinjumu? Lin Souyi bertanya. Karena aku terus meminum anggur dari labu kecil itu, aku dapat secara resmi menginjakkan kaki di jalur kultivasi dan menjadi pemurni Qi. Atau di mata orang-orang biasa, menjadi seorang abadi yang berkultivasi di pegunungan. Saat pertama kali kita memulai perjalanan ini, akulah orang yang paling berjuang untuk mengimbanginya. Namun, setelah minum anggur itu, aku bisa merasakan bahwa tubuhku telah berubah total, baik itu tulang atau uratku, penglihatan atau pendengaranku, atau stamina atau kekuatanku. Setelah beberapa saat, aku bahkan mampu mengimbangimu. Apakah kau tidak menyadari hal ini? Chen Pingan tanpa sadar mengusap-usap bilah bambu hijau yang dingin itu dengan jari-jarinya dan menjawab, sebenarnya, kamu sudah melintasi jalan setapak pegunungan dengan mudah ketika kita meninggalkan tepian sungai jimat besi dan mendekati gunung Gotabel. Ekspresi Lin Souyi tidak berubah, dan dia menjawab dengan tenang, oh, jadi kamu sudah tahu.
Ah Liang adalah orang yang sangat malas. Dia sangat cakap, tetapi dia tidak mau mengurusi hal-hal sepele, jelas Chen Pingan sambil tersenyum. Sebagai orang yang memimpin kelompok, saya tentu harus memperhatikan stamina dan batas setiap orang. Saya perlu memahami kapan harus berhenti dan beristirahat. Dengan melakukan ini, kalian dapat meningkatkan stamina tanpa merasa terlalu lelah. Perjalanan di depan kita masih panjang, jadi saya harap kalian tidak perlu menghadapi terlalu banyak kesulitan dan perjuangan di masa mendatang. Lin Souyi tiba-tiba menyilangkan lengannya dan mendengus dingin saat melihat ekspresi Chen Pingan. Aku tidak akan percaya kata-kata ini jika diucapkan oleh orang lain. Chen Pingan melambaikan bilah bambu di tangannya dan bertanya sambil tersenyum, saya menjadi semakin ahli dalam hal ini. Namun, rak buku terakhir yang saya buat pasti akan menjadi yang paling bagus. Jadi, saya akan memberikan yang ini kepada Li Huai terlebih dahulu. Jika demikian, maka saya akan membuat yang ini sedikit lebih kecil. Lin Souyi melirik sekilas ke arah bocah lelaki yang sedang menunggangi keledai tua itu sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Bersihkan rak bukuku dulu. Paling buruk, aku hanya akan mendengarkan gerutuannya. Kalau begitu, aku akan menggunakan tali lagi dan berusaha membuatnya sekuat mungkin. Chen Pingan terkekeh. Lagi pula, kau adalah makhluk abadi yang kuat. Jadi, jika kau terbang seperti Ah Liang di masa depan, rak buku itu akan hancur dalam sekejap jika aku tidak membuatnya lebih kuat. Lin Souyi menghela napas. Ia tidak merasa bodoh, tetapi sungguh sulit baginya untuk mengikuti pikiran Chen Pingan. Ia tiba-tiba teringat sesuatu yang telah mengganggunya sejak lama, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dulu ketika kita tinggal di stasiun relay Bantal, mengapa kau mengungkapkan kebenaran tentang kepergian Zhu He dan Zhu Lu ke Li Baoping tidak lama setelah Ah Liang pergi? Ekspresi wajah Chen Pingan menjadi serius, dan dia membalas, menurutmu, apakah hubunganku lebih baik dengan Li Baoping, atau dengan ayah dan anak perempuan itu? Omong kosong, ketus Lin Souyi. Chen Pingan mengangguk dan menjelaskan, dan itulah sebabnya aku harus menjelaskan situasi ini kepada Li Baoping. Dia perlu memahami apa yang telah dilakukan orang-orang dari klannya. Aku cukup memahami orang macam apa Zulu itu. Ketika Ah Liang sengaja memasang jebakan untuknya saat itu, dia tidak hanya bimbang karena ragu-ragu. Sebaliknya, dia berharap ayahnya Zhu He dapat melangkah maju lagi. Dulu di Gunung Mejago, karena tindakannya lah kami terseret ke dalam situasi yang berbahaya. Namun, karena kami semua selamat tanpa cedera, aku bisa memaafkannya dengan berpikir bahwa dia hanya gugup karena dia ingin menyelamatkan ayahnya. Jika aku berada di posisinya, aku tidak akan melakukan yang lebih baik. Jadi, meskipun aku marah, aku tidak mengatakan apapun untuk memarahinya atau menyalahkannya. Namun, tindakannya di stasiun relay Bantal benar-benar tidak bisa dimaafkan. Belum lagi nona muda Li Baoping, aku merasa Zulu bersedia mengkhianati siapapun asalkan harganya tepat. Ada sedikit kesedihan dalam suara Chen Pingan saat dia melanjutkan, jika dia tidak berubah, maka suatu hari nanti tindakannya akan menyebabkan ayahnya meninggal. Setelah meninggalkan kota lilin merah hidup-hidup, aku tidak ingin melihat orang baik seperti Zhu He mati di tangan putrinya sendiri. Dia masih bisa menikmati kebersamaan dengan ayahnya, jadi mengapa dia tidak mengerti untuk menghargai ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang tua di dunia adalah orang tua yang baik? Lin Souyi bertanya dengan ekspresi dingin. Aku tidak peduli dengan yang lain, orang tuaku adalah orang tua yang sangat baik. Kata Chen Pingan dengan tegas. Ekspresi Lin Souyi sedikit muram. Namun, apa yang dikatakan Chen Pingan selanjutnya menyebabkan ekspresinya sedikit lebih cerah. Zhu He adalah orang yang baik, tetapi sepertinya dia tidak benar-benar tahu bagaimana mendisiplinkan putrinya. Karena beberapa tindakannya jelas salah, mengapa dia tidak mengatakan apa-apa dan mencoba mendidiknya? Aku tidak mengerti ini. Lin Souyi, kamu orang yang cerdas, jadi tahukah kamu mengapa demikian? Lin Souyi tampak sedikit lelah, dan dia menjawab, mungkin ini adalah titik buta baginya. Namun, konsep sederhana tentang kasih sayang orang tua bukanlah sesuatu yang dapat diterapkan pada setiap orang tua di dunia. Chen Pingan, setiap keluarga memiliki kesulitannya sendiri. Orang tuamu meninggal lebih awal, dan karena itulah kamu tidak perlu khawatir tentang beberapa hal ini.
Tentu saja, aku tidak mencoba menyiratkan hal lain. Jika ini terdengar mengganggu, abaikan saja apa yang kukatakan. Chen Pingan melambaikan tangan dan berkata sambil tersenyum, tidak, semuanya baik-baik saja. Lin Souyi melirik rambut Chen Pingan dan berkata, jepit rambutmu lenyap begitu saja, dan kau tidak akan mencarinya. Chen Pingan terus menyibukkan diri dengan potongan-potongan bambu. Ia menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak dapat ditemukan. Karena saya pelit, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan cukup ceroboh untuk kehilangan barang berharga seperti itu? Ekspresi wajah Lin Souyi menjadi aneh, dan dia berkata, tidak heran Ali yang berkata bahwa aku harus bertukar nama denganmu. Ada makna yang lebih dalam di balik ini. Chen Pingan bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, Lin Souyi telah mengubah topik pembicaraan. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan berkata kepada perajin ahli Chen Pingan, bisakah Anda menambahkan sedikit lengkungan pada bagian rak buku ini? Jika tidak, rak buku ini akan terlihat terlalu lurus dan membosankan. Akan lebih baik jika rak buku ini memiliki keseimbangan yang baik antara tepi lurus dan lengkungan. Dengan begitu, rak buku ini juga akan terlihat lebih bagus dari kejauhan. Chen Pingan mengangguk dan berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin. Namun, saya tidak akan bertanggung jawab jika hasilnya terlihat buruk. Mengetahui bahwa Chen Pingan adalah orang yang selalu menepati janjinya, Lin Souyi, yang memiliki harapan tinggi terhadap rak bukunya, tidak dapat menahan rasa cemas. Tidak, itu tentu saja tidak akan berhasil, katanya dengan tergesa-gesa. Batang-batang bambu dari Gunung Gotabel ini sangat berharga dan langka, dan satu batang yang digunakan berarti satu batang yang hilang. Rak buku saya harus enak dipandang, dan pada saat yang sama, rak buku itu juga harus fungsional dan kokoh. Chen Pingan, kamu bisa memperlambat sedikit saat memotong bambu dengan parangmu. Saat membuat rangka, kamu juga bisa berhenti dan memikirkannya lebih lanjut. Ya, kamu benar-benar perlu memikirkannya lebih lanjut. Namun, gerakan Chen Pingan tetap cepat saat ia terus memotong bambu dengan parangnya. Potongan-potongan bambu terus berjatuhan ke lantai. Chen Pingan kemudian mengambilnya dan menaruhnya ke dalam keranjangnya. Lin Souyi merasa ngeri dengan apa yang dilihatnya. Melihat ekspresi khawatir anak muda yang acuh tak acuh itu dari sudut matanya, Chen Pingan menahan tawanya dan berkata, bagaimana kalau aku membuat rak bukumu bertahan lama? Namaku Lin Souyi, jadi bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? 1. Jawab anak muda itu dengan ekspresi marah. Chen Pingan tiba-tiba mengerti mengapa Ali yang suka sekali menggoda orang lain. Ini adalah perasaan yang cukup bagus. Dengan keledai di belakangnya, Li Huai berjalan dengan angkuh ke arah mereka dan bertanya dengan terus terang, Chen Pingan, apakah menurutmu Ali yang akan kembali besok? Apakah kamu lupa? Chen Pingan mendongak dan bertanya. Li Huai buru-buru menutup mulutnya dengan tangannya. Setelah beberapa saat, dia menurunkan tangannya dan melirik ke sekeliling dengan sembunyi-sembunyi. Baru kemudian dia melepaskan tali keledai dan berjongkok di hadapan Chen Pingan. Dia merendahkan suaranya dan berkata, kalau begitu lusa. Itu juga tidak apa-apa. Pokoknya, aku akan menunggu sampai hari kita turun dari kapal. Jika Aliang masih belum kembali pada saat itu, maka aku tidak akan menganggapnya sebagai teman lagi. Chen Pingan, katakan padaku, apakah aku sudah sangat murah hati? Aku sudah murah hati, kan? Saat Aliang berlutut dan memohon ampun padaku saat itu. Kamu bisa mengucapkan beberapa patah kata untuknya, dan aku akan dengan enggan setuju untuk berteman dengannya lagi. Lin Souyi memutuskan untuk menutup matanya dan mengabaikan teman sekelasnya. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menghadapi Li Huai. Lin Souyi belum pernah melihat orang yang bisa dipukul seperti itu sebelumnya. Bahkan, dia benar-benar penasaran apakah dia akan senang dengan kemalangan Li Huai jika suatu hari malapetaka menimpanya. Terdengar suara keledai meringkik, diikuti suara anak kecil jatuh ke geladak dan menangis. Li Huai menoleh dengan ekspresi agak bingung. Keledai putih itu telah membuat dirinya dalam masalah. Anak kecil itu kemungkinan besar berlari menghampirinya untuk menggoda keledai itu demi bersenang-senang, tetapi keledai putih itu sangat pemarah dan tidak mau ambil pusing. Meskipun keledai itu tidak akan menyerang orang, keledai itu pasti dapat menakuti anak kecil yang berani mengganggunya. Faktanya, keledai itu melakukannya sekarang, mengangkat kuku depannya dan dengan kuat menghentakkannya ke geladak berulang kali.
Anak kecil itu begitu ketakutan hingga dia bahkan tidak berani menangis lagi. Chen Pingan segera meletakkan parang dan bilah bambu sebelum berjalan cepat. Dia dengan hati-hati membantu anak kecil itu berdiri sebelum menoleh ke keledai putih dan memberi isyarat agar dia tenang. Meskipun keledai itu masih sedikit gelisah, dia benar-benar berhenti menghentakkan kakinya setelah melihat gerakan Chen Pingan. Dia berdiri diam di tempatnya. Anak kecil itu berpakaian satin, dan dia mengayunkan lengannya dengan liar saat dia berusaha melepaskan diri dari uluran tangan Chen Pingan. Ketika dia melihat para tetua bergegas dari tingkat kedua kapal, dia langsung mulai meratap dan menjerit lagi. Seorang pria kekar berpakaian hitam dengan cepat melangkah mendekat, dengan satu langkah yang cukup untuk menutupi 3 langkah biasa. Dia tiba di samping anak kecil itu dalam sekejap, dan dia berjongkok dan bertanya dengan pelan, "Ada apa, Tuan Muda Yu?" Chen Pingan melambaikan tangan pada Li Huai yang berusaha melarikan diri secara diam-diam. Li Huai mundur ketakutan, tetapi ketika ia menatap Chen Pingan, ia akhirnya tidak berani melarikan diri lagi. Ia berjalan di samping Chen Pingan dan menundukkan kepalanya dengan cemas. Keledai putih kecilku pasti tidak akan menggigit orang tanpa alasan. Aku tidak berbohong padamu, Chen Pingan, katanya dengan lemah lembut. Namun, kamu tetap harus meminta maaf kepada mereka, kata Chen Pingan lembut. Li Huai mendongak dan mengeluh dengan nada kesal, tapi kenapa? Anak itu yang pertama kali memprovokasi keledai putih kecilku. Keledaiku juga tidak menyakitinya, jadi kenapa aku harus minta maaf padanya? Seharusnya anak yang belum dewasa itu yang minta maaf padaku. Chen Pingan baru saja hendak menjelaskan hal ini kepada Li Huai. Namun, Li Baoping sudah berlari kembali dari suatu tempat di kejauhan dan berdiri di samping Chen Pingan. Sementara itu, Lin Souyi juga telah berdiri. Namun, ia harus tetap di sana untuk mengawasi barang-barang mereka. Seseorang yang berdiri di belakang anak kecil itu berteriak dengan suara marah dan berwibawa, "Dasar binatang kurang ajar. Berani sekali melukai orang." Pria paruh baya itu memancarkan aura perkasa seorang pejabat. Ekspresinya muram, dan dia mengalihkan pandangannya ke Chen Pingan dan yang lainnya. "Di mana wali kalian? Suruh mereka keluar dari sini." Ekspresi Chen Pingan tenang, dan dia berkata pelan, "Li Huai." Sudah setengah tersembunyi di belakang Chen Pingan, Li Huai dengan takut-takut berkata, "Itu salahku karena tidak mengawasi keledai putih kecilku. Maaf telah menakuti anakmu." Setelah mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf kepada orang-orang asing ini, Li Huai langsung tersedak. Ali yang pernah menggodanya dan memanggilnya ayam yang hanya berani bersikap agresif di rumah, tetapi hanya bisa bersikap patuh saat keluar. Pengamatannya memang tajam dan benar. Chen Pingan menepuk kepala Li Huai sebelum menoleh ke pria paruh baya itu dan bertanya, "Apakah ada hal lain yang bisa kami lakukan untuk Anda?" Pria paruh baya itu mencibir dan berkata, kata-kata yang sangat besar dari seorang anak kecil. "Suruh orang tua atau wali kalian datang dan bicara." Seorang wanita yang tampak anggun menunjukkan ekspresi sedih saat menggendong anak kecil itu. Saat dia mendengarkan anak kecil dalam gendongannya menjelaskan situasinya, kerutan di wajahnya semakin dalam. Hal ini terutama terjadi saat dia mendengar anaknya menceritakan perilaku kasar keledai yang menabrak dan menggigit siapapun yang ditemuinya. Jika dia tidak melarikan diri dengan cukup cepat, lengannya pasti akan digigit oleh binatang buas dan liar itu. Wanita itu gemetar karena marah, dan berteriak, "Apa kau tidak akan melakukan apapun tentang ini? Kau sudah diperlakukan dingin di ibu kota selama bertahun-tahun, tetapi kau masih akan membiarkan seekor binatang buas mengganggu putramu setelah bersusah payah pindah ke tempat lain. Bahkan jika kau tidak merasa malu, aku, seorang wanita, merasa malu padamu." Chen Pingan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata kepada pria paruh baya berwajah muram itu, "Para wali kita tidak ikut serta, jadi akulah yang bertanggung jawab atas segalanya." Tatapan wanita itu beralih ke samping, dan dia menatap tajam ke arah Chen Pingan dan yang lainnya sambil mengejek, "Mereka bahkan tidak bisa mengelola binatang berkaki 4 dengan baik, jadi bagaimana makhluk berkaki 2 ini bisa lebih baik?" Sekumpulan sampah tak beribu. Li Baoping gemetar karena marah, dan wajahnya merah padam saat dia membalas, "Keledai putih kecil itu sangat patuh. Kami akan minta maaf jika kami melakukan kesalahan, tetapi Anda tidak dapat memfitnah kami atas hal-hal yang tidak kami lakukan. Jika Anda begitu cakap,
mengapa Anda tidak menanyai anak itu lagi? Anda dapat melemparkan tuduhan setelah Anda memahami situasinya. Ekspresi Lin Souyi gelap dan menyeramkan saat dia mengangkat lengannya ke dadanya. Tumpukan jimat kertas kuning itu memiliki tingkatan yang beragam, dan dengan dasar kultivasi pemula dan fisik Lin Souyi, ia hanya dapat memanipulasi 3 jimat tingkat terendah. Chen Ping'an melirik sekilas ke arah Lin Souyi, bertanya kepadanya tentang situasi tersebut. Lin Souyi mengangguk sebagai jawaban, menandakan bahwa Dewa Yin tidak jauh dari sini. Dia telah memulai kontak dengannya, dan Dewa Yin dapat muncul kapan saja. Chen Ping'an menarik kembali pandangannya dan berkata kepada pria paruh baya itu dengan ekspresi serius, saya harap wanita itu bisa meminta maaf kepada kami. Bab 36 Perjalanan Panjang. Setelah keributan besar itu, pemilik kapal yang sombong terhadap orang miskin dan penurut terhadap orang kaya segera berlari menghampiri dan menawarkan, tamu-tamu terhormat, ini sebuah kamar pribadi berkualitas tinggi di lantai 2. Ia mengatakan kepada mereka bahwa tidak apa-apa bahkan jika mereka ingin membawa keledai ke dalam. Kapalnya yang sederhana itu merasa terhormat dengan kehadiran mereka. Banyak penumpang lain yang mengunjungi mereka setelah mendengar tentang petualangan mereka, dan kebanyakan dari mereka mengenakan pedang di pinggang mereka. Jelas bahwa mereka ingin mendekati Chen Ping'an dan yang lainnya. Chen Ping'an tidak terbiasa dengan hal semacam ini, jadi Lin Souyi lah yang melangkah maju untuk membantu mereka dengan sopan menolak permintaan untuk berkunjung. Bagaimanapun, Lin Souyi tumbuh besar di kediaman resmi, jadi tindakan dan cara bicaranya secara alamiah anggun dan sopan. Meskipun ia menolaknya, para tamu tetap pergi dengan senyum bahagia di wajah mereka. Pendekar pedang yang disebut oleh lelaki tua itu sebagai Bai Jing, adalah seorang kultivator penyendiri yang cukup terkenal di wilayah selatan Kekaisaran Li Agung. Pedangnya, Spirit Void, adalah artefak yang sah, dan itu adalah senjata yang mengesankan dari cabang jimat sekte Taois. Menurut legenda, seorang tokoh perkasa pernah meninggalkan pegunungan untuk mengolah pikirannya. Setelah meninggal dan ditebas oleh pedang di hutan belantara, pedang ini adalah relik yang ditinggalkannya. Setelah itu, pendekar pedang berbaju putih itu menemukannya secara tidak sengaja. Mengandalkan keterampilan pedangnya yang sudah mengesankan, pendekar pedang itu akhirnya memahami arti sebenarnya dari pedang. Sejak saat itulah ia mulai mendapatkan ketenaran. Namun, ia tidak suka dikekang, dan karena itulah ia tidak menerima undangan dari pemerintah dan tentara Kekaisaran Li Agung. Sebaliknya, ia suka bepergian keliling dunia. Agar namanya dikenang di wilayah tempat binatang buas bersembunyi dan pembudidaya yang kuat berlimpah, pendekar pedang berjubah putih ini memang orang yang sangat mengesankan. Namun, dia telah dipermainkan dan dikalahkan bahkan sebelum dia sempat menghunus pedangnya dari sarungnya. Dia telah menderita kekalahan yang memalukan. Mungkin ini adalah kekalahan yang bahkan akan membayangi hati pedangnya dan meninggalkan kontaminasi dalam niat pedangnya. Setelah mempertimbangkan ini, orang dapat merenungkan seberapa besar kekuatan yang dapat dimiliki Chen Ping'an dan yang lainnya. Ada banyak cendekiawan berpengetahuan, pedagang berpengalaman, dan pembudidaya petualang di kapal, dan terlepas dari apakah mereka beritikat baik atau jahat, sedikit di antara mereka yang dapat dianggap bodoh. Ketika melihat tidak ada lagi pengunjung, Lin Souyi memijat pelipisnya dengan sedikit kesal. Jika bukan karena fakta bahwa ia dapat melihat sendiri rak buku hijau zamrudnya perlahan terbentuk di tangan Chen Ping'an selama waktu istirahatnya yang singkat, mungkin Lin Souyi yang pendiam dan menyendiri akan benar-benar mengabaikan kesopanannya dan melampiaskan kekesalannya kepada para pengunjung. Chen Ping'an merasa sedikit simpatik terhadapnya, dan dia berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan membuat rak buku yang membuatmu puas." Ada kelelahan di wajah Lin Souyi saat dia duduk dan menyilangkan kakinya. Dia mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya dalam kejadian yang langka, berkata dengan lembut, "Aku benar-benar ingin menemukan tempat yang tenang dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih untuk berkultivasi dalam pengasingan. Aku hanya perlu mengkhawatirkan tahun-tahunku di pegunungan, dan aku tidak perlu peduli bahkan jika ratusan atau ribuan tahun telah berlalu di dunia luar." Namun, Aliang mengatakan kepadaku bahwa metode kultivasi pikiran ini disebut metode kuburan terpencil. Metode ini memang bisa dilakukan, tetapi hanya untuk pemurni Qi yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Saya baru saja menginjakkan kaki di jalur kultivasi, jadi jika saya mencoba mengikuti metode ini,
saya pasti akan mengalami penyimpangan Qi dan jatuh ke jalan sesat tanpa menyadarinya. Chen Pingan mengangguk dan menjawab, kalau begitu kamu memang harus berhati-hati. Sambil berjongkok di samping mereka dengan wajah di antara kedua tangannya, Li Huai terkekeh riang, Lin Souyi, mungkin Aliang hanya menakut-nakutimu. Kalau kau tanya aku, menurutku Gunung Go Table terlihat cukup bagus. Itu tempat yang cocok untukmu menjadi abadi. Saat kau bosan, kau bahkan bisa mengobrol dan bermain-main dengan penguasa Gunung Weibo. Kau bisa menunggangi kura-kura besar, atau kau bisa menunggangi ular piton hitam itu. Seberapa mengesankan itu? Namun, jika demikian, itu artinya kau tidak akan ikut ke negara Sui besar bersama kami lagi. Jadi, mengapa kau tidak memberikan rak buku ini kepadaku? Aku mungkin tidak mampu membawanya sekarang, tetapi ketika aku tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat dalam beberapa tahun, rak buku besar ini akan menjadi pengganti yang sempurna untuk rak buku kecilku. Aku akan mengingat kebaikanmu, dan aku bahkan dapat mengembalikan rak buku itu kepadamu ketika kita kembali dari negara Sui besar di masa mendatang. Lin Souyi melirik Li Huai yang sedang merencanakan sesuatu. Dia tersenyum dingin dan berkata, aku tidak akan memberikan rak bukuku kepadamu bahkan jika aku pergi dan berkultivasi di Gunung Go Table. Oh, kalau begitu sebaiknya kau tinggal bersama kami dan pergi ke negara Sui besar bersama-sama, sahut Li Huai. Lin Souyi mengusap alisnya. Dia merasa hanya Aliang yang bisa mengendalikan Li Huai. Tidak, Li Baoping juga bisa, dan begitu pula Chen Pingan. Tunggu dulu, apakah dia satu-satunya yang tidak mampu menghadapi Li Huai? Lin Souyi sedang dalam suasana hati yang cukup buruk, dan dia terus menatap Li Huai. Bulu kuduk anak kecil itu berdiri tegak, dan dia buru-buru menyatakan kesetiaannya dengan berkata, ada apa, Lin Souyi? Aku sebenarnya ingin kau ikut ke negara Sui besar bersama kami. Hanya saja aku sedikit iri dengan rak buku milikmu. Aku tidak akan menyangkalnya. Tapi apa yang bisa kulakukan? Bagaimanapun juga, rak buku milikmu lebih besar dari milikku. Namun, jika kalian benar-benar memutuskan untuk turun dari kapal dan kembali ke Gunung Go Table, aku pasti tidak akan senang. Pikirkan saja, dari kami berempat, hanya kalian yang sok suci dan penuh dengan rencana jahat. Jika kita bertemu orang jahat yang tidak memiliki kejahatan di wajah mereka di masa depan, maka hanya kalian yang dapat melihat mereka dengan sekali pandang. Bukankah begitu, Chen Pingan, Li Baoping? Li Huai mencari bala bantuan. Kepala Chen Pingan menunduk saat ia terus bersungguh-sungguh merapikan rak buku. Seolah-olah ia sama sekali tidak mendengar kata-kata Li Huai. Sementara itu, pikiran Li Baoping telah mengembara ke suatu tempat yang jaraknya puluhan ribu kilometer saat ia merenungkan beberapa pertanyaan aneh dan ganjil. Ia benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Pikiran Lin Souyi terasa berat, dan dia berkata, menurutmu, apakah perjalanan kita ke negara Sui besar akan mudah? Selain bahaya dan rintangan yang ditimbulkan oleh gunung dan sungai, kita pasti akan menghadapi banyak masalah yang bahkan tidak dapat kita bayangkan. Li Huai berkedip saat mendengarkan ini. Kekaisaran Li Agung didirikan atas dasar seni bela diri, jadi faksi dan kekuatan di negeri ini tidak bisa diremehkan. Hanya ada sedikit sarjana terkenal, dan sebelum guru kita mendirikan Akademi Tebing Gunung, Kekaisaran Li Agung dicemooh oleh semua orang di benua ini sebagai negeri orang barbar. Lin Souyi melanjutkan dengan perlahan. Li Huai mengangguk dan berkata, saya sudah tahu ini. Tuan Qi tidak pernah malu membicarakan hal-hal ini. Dia tidak pernah memberitahu kita tentang situasi Kekaisaran Li Agung sebelumnya. Lin Souyi menghela napas dan melanjutkan, saya ingat pejabat pengawas tungku pembakaran, Master Song, pernah memberitahu saya beberapa hal ketika saya masih muda. Bertahun-tahun yang lalu, seorang sarjana dari Kekaisaran Li Agung akhirnya berhasil lulus ujian dan masuk Akademi Lakeview setelah melalui banyak kesulitan. Namun, yang menyambutnya adalah rentetan penghinaan dari semua pihak. Dia tidak hanya dicaci maki, tetapi menurut Master Song, dia bahkan menjadi sasaran rencana yang dibuat oleh dua sarjana dari klan Gao dan klan Lu dari negara Sui Agung. Ilmuwan dari Kekaisaran Li Agung menderita gangguan mental karena hal ini, dan ia menjadi gila selama bertahun-tahun. Ketika ia akhirnya berhasil pulih, ia ditikam dengan brutal di jantungnya lagi karena masalah cinta. Pada akhirnya, ia melompat ke sungai dan bunuh diri. Istana Kekaisaran Li Agung murka dengan kejadian ini,
dan ini adalah salah satu pemicu perang besar-besaran dengan Kekaisaran Lu. Ini adalah perang di mana Kekaisaran Li Agung mempertaruhkan kekayaan seluruh bangsa. Anda harus menyadari bahwa sebelum ini, Kekaisaran Li Agung hanyalah kekaisaran bawahan Kekaisaran Lu. Jadi, kami hanya bisa menahan amarah dan menoleransi pelecehan dan rintangan yang dilemparkan kepada kami. Namun, situasinya telah banyak berubah. Kini semakin banyak sarjana di Kekaisaran Li Agung, dan para pemurni Qi yang berkultivasi di pegunungan juga mulai keluar dan mengabdi di istana kekaisaran, atau dengan berani membunuh musuh di perbatasan. Ini telah menyebabkan skenario yang sama sekali berbeda. Para sarjana di Kekaisaran Li Agung menikmati status yang tinggi, dan begitu mereka menjadi pejabat, mereka secara alami akan merasa lebih unggul dari orang lain. Misalnya, orang yang mengaku sebagai hakim daerah Kabupaten Wanping saat itu kemungkinan besar adalah seorang sarjana dari ibu kota, seseorang yang lulus ujian kekaisaran dan ditugaskan ke daerah setempat. Saat ini, saya khawatir dia akan memilih untuk menargetkan kita saat kita turun dari kapal di wilayah yurisdiksinya. Mungkin dia akan menargetkan kita karena temperamennya sebagai seorang sarjana, atau mungkin dia akan menargetkan kita sebagai pejabat baru yang ingin membuat perubahan besar. Lin Souyi tersenyum dan melanjutkan, untungnya, dia hanya seorang pejabat terpelajar. Namun, ada seorang, abadi, di antara kita yang belum menunjukkan dirinya. Mungkin dia akan mampu menghalangi pejabat ini. Bagaimanapun, para sarjana masih tidak mampu bersaing dengan pemurni Qi terlepas dari betapa berharganya mereka di Kekaisaran Li Agung. Satu-satunya ketakutan adalah jika hakim daerah tidak cukup pintar. Atau lebih tepatnya, jika dia tidak memahami kekuatan sejati seorang pemurni Qi. Jika demikian halnya, maka kita masih akan diganggu oleh serangkaian masalah. Li Huai dipenuhi kecemasan, dan dia berbalik untuk menamparkan keledai putih yang tergeletak miring. Keledai pembuat onar. Dia memarahi. Apakah kamu pikir kamu seorang wanita muda yang cantik atau semacamnya? Apakah kamu perlu kehilangan kesabaran setelah disentuh sedikit? Orang tua itu sekarang jelas merupakan tamu terhormat dari hakim daerah, Li Baoping tiba-tiba menyela. Mereka berdua bisa saling mencurahkan keluhan mereka. Namun, saya percaya bahwa semakin tinggi status orang tua itu dan semakin terampil ilmu pedang sang pendekar, semakin kecil kemungkinan hakim daerah akan berani menargetkan kita secara terbuka. Kakak tertua saya mengatakan kepada saya bahwa para sarjana sering gagal dalam pemberontakan mereka bahkan setelah bertahun-tahun. 1. Mengenai rencana-rencana kecil yang diam-diam ditujukan kepada kita, ini bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti. Kita akan hadapi apapun yang mereka lemparkan kepada kita, selama mereka tidak memanfaatkan kekuatan istana kekaisaran. Apa yang kau takutkan, Lin Souyi? Jangan kehilangan ketenanganmu dan menjadi kacau. Lin Souyi merenungkannya dengan saksama sebelum mengangguk dan berkata, kemungkinan besar memang begitu. Setelah menyampaikan pendapatnya, Li Baoping menoleh ke Chen Pingan dan bertanya dengan ekspresi serius, benarkah itu, Paman Junior? Bagaimana aku bisa tahu tentang proses berpikir panjang para cendekiawan dan pejabat ini? Bagaimanapun, kamu dan Lin Souyi dapat mendiskusikan rencananya jika kita menemui masalah, jawab Chen Pingan. Selama insiden di mana Tuan Ma terbunuh, sekelompok anak-anak itu tidak hanya berhasil kembali ke kota kecil dengan selamat, tetapi mereka bahkan berhasil menipu kusir kereta yang menyebut dirinya sebagai mata-mata dari Kekaisaran Li Agung. Kenyataannya, Lin Souyi lah yang mencetuskan ide itu dan Li Baoping lah yang merumuskan rencana itu. Lin Souyi kemudian memeriksa ulang rencana itu untuk memastikan tidak ada masalah. Pikiran kedua anak ini jauh lebih dewasa daripada yang lain pada usia yang sama. Chen Pingan tiba-tiba menghentikan gerakannya. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk meletakkan parangnya di samping kakinya. Jika pikirannya tidak tenang, maka Chen Pingan tidak akan melakukan apapun. Ia lebih suka tidak melakukan apapun daripada melakukan kesalahan. Hal ini pernah terjadi ketika membakar tembikar di Tungku Naga, dan hal ini masih terjadi ketika berlatih teknik tinjunya sekarang. Li Baoping, Li Huai, dan Lin Souyi semuanya menyadari hal ini hampir pada saat yang bersamaan. Bahkan Li Huai buru-buru membetulkan posisi duduknya. Melihat reaksi ketiga anak itu yang sedikit paranoid, Chen Pingan tersenyum pahit dan berkata, apa yang kalian lakukan?
Hanya saja ada sesuatu yang ada di pikiranku. Kalian bertiga tidak perlu begitu cemas. Ada apa? Kenapa kamu tidak memberi tahu kami, Paman Junior? Kata Li Baoping. Saya hanya berpikir, selain mempelajari karakter dari kalian, haruskah saya juga mempelajari beberapa pengetahuan yang tertulis di buku? Chen Pingan menjawab sambil tersenyum. Li Baoping ragu sejenak sebelum berkata, tetapi kami hanya mempelajari beberapa prinsip dasar dari Tuan Qi. Kami belum mempelajari sesuatu yang agung atau luhur. Selain itu, kami hanyalah anak-anak yang baru saja masuk sekolah, jadi bagaimana mungkin kami bisa mengajar Paman Junior? Bahkan Tuan Qi tidak dapat menjawab banyak pertanyaan saya yang berkaitan dengan frasa dalam teks-teks dasar, jadi bagaimana kami bisa mengajarkannya? Menjawab pertanyaan secara acak tidaklah baik. Bukan karena Tuan Qi tidak bisa menjawabnya, hanya saja kamu tidak mau mendengarkannya jika dia menjawab pertanyaanmu agak terlambat, gumam Li Huai. Li Baoping tiba-tiba berbalik dan meninju kepala Li Huai. Pukulan itu tidak menyakitkan, tetapi Li Huai masih memeluk kepalanya dan meratap, aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku juga ingin berlatih teknik tinju. Li Baoping semakin kuat dari hari ke hari, jadi jika aku tidak melakukan sesuatu, dia pasti akan membunuhku secara tidak sengaja suatu hari nanti. Chen Pingan, mengapa kamu ingin mempelajari ilmu yang tertulis di buku? Lin Souyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya khawatir suatu hari nanti saya akan menyampaikan fakta dan alasan kepada seseorang, tetapi kemudian saya akan menyadari bahwa fakta dan alasan saya sebenarnya salah, jawab Chen Pingan perlahan. Jadi, selain hal-hal yang diajarkan oleh Pak Tua Yao dan ahli yang kepada saya juga ingin mempelajari beberapa prinsip yang tertulis dalam buku-buku untuk para sarjana ini. Li Huai sangat bingung. Dia tampak tercengang, dan berseru, Chen Pingan, kamu sudah sangat pandai bertarung, dan kamu juga berlatih teknik tinju dengan tekun setiap hari. Bukankah ini agar kamu bisa bersikap tidak masuk akal terhadap orang lain? Lin Souyi ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen Pingan, menurutku tidak perlu bicara tentang alasan untuk segalanya. Lagi pula, setiap orang di dunia ini punya jalannya sendiri yang unik untuk dilalui. Tidak apa-apa asalkan kita bisa menjaga hati nurani kita sendiri. Kalau tidak, kita hanya akan terjerumus dalam masalah yang tak ada habisnya. Terkadang, melakukan terlalu banyak hal sama buruknya dengan tidak melakukan cukup banyak hal. Ekspresi Li Baoping serius saat dia berkata, jangan khawatir, Paman Junior. Biarkan aku memikirkannya sebentar. Aku merasa ini adalah masalah yang sangat penting, jadi sangat penting bagiku untuk menanganinya dengan sangat serius. Ini adalah jawaban yang sering Li Baoping terima dari Tuan Qi ketika ia masih belajar di sekolah swasta di kota kecil. Setiap kali ia menanyakan sesuatu yang tampaknya sederhana, Tuan Qi malah akan berpikir keras. Ketika ini terjadi, Tuan Qi membutuhkan waktu beberapa hari untuk akhirnya memberikan jawaban. Chen Pingan menjadi semakin jengkel, dan dia menatap langit biru yang cerah. Namun, dia menarik kembali pandangannya setelah beberapa saat, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya karena suatu alasan yang tidak diketahui. Sebenarnya ada alasan egois mengapa aku bersusah payah. Mungkin kalian bertiga belum pernah mengalami ini sebelumnya karena kalian tidak benar-benar berlatih teknik tinju. Namun setelah memperoleh teknik tinju itu, aku selalu punya firasat buruk setiap kali menghadapi lawan. Aku tidak takut kalian menertawakanku, tetapi selama aku merasa tindakanku masuk akal, terlepas dari apakah aku bisa menyuarakan alasan ini atau tidak, seolah-olah ada seseorang dalam pikiranku yang mengatakan bahwa pukulanku bisa sangat cepat. Ketika mereka mendengar ini, seolah-olah ketiga anak itu sedang menatap Chen Pingan yang tidak dikenalnya. Anak muda miskin dari Clay-Fase Eli itu berseri-seri karena kegembiraan, dan tinjunya terkepal erat di lututnya saat dia melanjutkan dengan percaya diri, lagi pula, suara dalam pikiranku mengatakan bahwa pukulanku berikutnya bahkan bisa lebih cepat. Pasti bisa lebih cepat. Aku bisa melancarkan pukulan ini tidak peduli siapa yang berdiri di hadapanku. Lin Souyi memasang ekspresi bingung saat bergumam pelan, ini tidak bisa dianggap sebagai jalan sesat, kan? Dia tampak cukup saleh dan mengagumkan. Bahkan, dia benar-benar tampak seperti Tuan Qi saat dia menggambarkan prinsip-prinsip paling indah dari orang bijak. Li Baoping masih merenungkan pertanyaan sebelumnya. Sementara itu,
Chen Ping'an telah meraih parangnya dan mulai mengerjakan rak buku kecil untuk Lin Souyi lagi.